Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk belajar. Semoga Allah jadikan majelis kita sebagai majelis yang barakah. Kita bisa mendapatkan as-sakinah, bisa mendapatkan ar-rahmah, sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah. Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, yang kegiatannya adalah membaca kitabullah dan saling mengkaji isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan as-sakinah di tengah mereka. Apa fungsi as-sakinah bagi seorang hamba? As-sakinah bisa menambah iman, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba-hamba yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang sudah mereka miliki. Sehingga dengan bekal as-sakinah seorang hamba akan bisa meningkatkan kualitas imannya. Karena itulah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, apabila beliau mengajak orang lain untuk kajian, maka beliau mengundang mereka dengan kalimat, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Artinya sahabat memahami majelis ilmu adalah majelis di mana kita bisa meningkatkan iman. Karena iman dalam akidah Ahlussunnah yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman dalam Ahlussunnah bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan mentaati ar-Rahman dan bisa berkurang dengan mentaati setan. Lalu di mana kita bisa mendapatkan penambahan iman? Jawabannya adalah di majelis ilmu. Saat kita hadir dalam kegiatan kajian apapun bentuknya, bahkan termasuk Jumatan, maka sang hamba akan bisa mendapatkan peningkatan iman. Selanjutnya, tema kajian kita di pagi hari ini di kota Waqrah, Qatar, kita akan membahas jika tidak yakin jangan diamalkan. Pembahasan ini kaitannya dengan sikap kehati-hatian. Bagaimana agar kita ketika menjalani hidup ini selalu dalam kondisi berhati-hati. Jangan sampai melakukan kesalahan yang itu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita yang kedua. Karena Islam mengajarkan prinsip kesadaran untuk dihisab. Hamba akan dihisab oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Dan ketika Allah menghisab para hamba, besar kecil semuanya diperhitungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal seberat zarrah, yang baik maupun yang buruk, yarahu, dia akan melihatnya. Artinya tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Semuanya dicatat, yang kecil maupun yang besar. Karena itu orang yang tidak punya prinsip kehati-hatian dalam hidup, dia suka meremehkan, dia anggap itu hal yang kecil, padahal sejatinya itu besar di hadapan Allah,
maka kelak di yaumil qiyamah dia ketakutan untuk melihat buku catatannya. Allah bercerita di surat Al-Kahfi penyesalan yang dialami oleh orang kafir ketika mereka mendapatkan buku catatan amal yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Wa wudi'al kitab, ketika kitab catatan amal telah diserahkan. Ada yang menerima dengan tangan kanannya dari arah depan, dan ada yang menerima dengan tangan kirinya dari arah belakang. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang diberi kitab dari arah belakangnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa amma man utiya kitabahu bishimali, adapun orang yang menerima kitab dengan tangan kirinya. Dengan tangan kiri plus dari belakang. Orang yang seperti ini dia akan menyesali perbuatannya dan dia ketakutan ketika membaca kitab itu. Fataral mujrimina musyfiqin, maka kau bisa lihat al-mujrimin, orang-orang yang rajin berbuat dosa. Musyfiqina mimma fihi, mereka ketakutan dengan isi dari kitab itu. Padahal dia sendiri yang menulis kitab itu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celakalah kami, ini kitab apa? La yughadir saghiratan wala kabirah, tidak membiarkan yang besar maupun yang kecil, illa ahsaha, kecuali semuanya tercatat di dalamnya. Sehingga ini salah satu di antara dalil bahwa di sana ada amal kecil yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk, nanti semua orang akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sehingga baik yang khair yang maupun yang syar yang sifatnya sangat kecil walaupun seberat dzarrah, yarahu, manusia akan melihatnya. Seperti apa dzarrah itu? Memang ada banyak sekali versi ahli tafsir dalam menjelaskan makna adz-dzarrah. Namun semuanya kembali kepada sebuah kesimpulan. Dzarrah adalah penjelasan yang disebut, kata yang disebutkan dalam Al-Quran untuk menjelaskan sesuatu yang sangat kecil, yang masih bisa ditangkap oleh indera manusia. Kalau tidak bisa ditangkap oleh indera manusia, masuk kategori gaib. Ketika dia masih bisa ditangkap oleh indera manusia, disebut dzarrah. Nah, di masa silam sebelum ada teknologi, ada banyak sekali penjelasan yang disampaikan oleh para ulama terkait makna dzarrah. Sebagian di antara mereka ada yang menjelaskan makna dari kata dzarrah seperti cahaya matahari yang masuk di salah satu lubang di kamar kita. Ketika ada cahaya matahari masuk, apa yang terlihat, Pak? Seperti ada debu yang terbang. Ada debu yang terbang, jumlahnya banyak sekali. Titik-titik debu yang demikian kecil. Ditangkap nggak bisa. Tangan Anda mau berusaha untuk menangkap, mendorong debu tadi, karena agak ada udara yang kemudian terdorong oleh tangan Anda sehingga debu itu akan terbang. Dan debu seperti ini tidak terdeteksi timbangan manusia. Ada timbangan digital yang sangat sensitif. Dikipas gini saja pakai tangan, angkanya bisa berubah. Berapa gram atau berapa miligram atau mikrogram debu itu? Gak kebaca. Karena di lapisan ini penuh dengan debu itu, tapi gak menunjukkan angka. Demikian ringan yang masih bisa tertangkap oleh indera manusia. Dan itu dinyatakan oleh Allah, manusia akan melihatnya. Ada yang menafsirkan adz-dzarrah dengan telur semut. Dan kita tidak perlu merdebatkan masalah tafsir ini, karena intinya adalah menjelaskan sesuatu yang sangat kecil. Kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga di kehidupan yang kedua kita tidak mengalami penyesalan seperti yang diceritakan di surat Al-Kahfi.
ketika mereka mendapatkan Alkitab, fataral mujrimin musyfiqin. Kau lihat orang-orang yang rajin berbuat dosa, al-mujrimun, musyfiqina mimma fihi, mereka ketakutan ketika membaca isi dari buku itu. Wa qalu ya wailat wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sungguh celakalah kami, ini kitab apa? Besar kecil tidak ada yang dibiarkan, illa ahsaha, semuanya tercatat di dalamnya. Nah, ketika seorang hamba sudah membangun kesadaran seperti ini, bahwa dia akan dihisab oleh Allah, baik yang besar maupun yang kecil, akan muncul kewaspadaan. Dan itulah makna dari nasihat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti dirimu dihisab oleh Allah. Ketika di dunia orang masih bisa punya upaya untuk memperbaiki, kelak di yaumil qiyamah sudah tidak ada kesempatan, sehingga yang ada hanyalah penyesalan. Jika sang hamba tidak diampuni oleh Allah, maka semua yang dia lakukan, baik besar maupun kecil, akan memberikan dampak buruk apabila isinya kejahatan. Baik, selanjutnya, setelah kita mengawali pengantar berkaitan dengan membangun kesadaran akan dihisab di yaumil qiyamah, berikutnya kita akan beralih kepada masalah bagaimana bentuk prinsip kalau tidak yakin jangan dikerjakan. Bagaimana bentuk pelaksanaan untuk prinsip jika tidak yakin jangan dikerjakan. Saya membagi urusan manusia menjadi dua. Ada urusan agama dan ada urusan dunia. Amrun diniyun wa amrun dunyawiyun. Ada urusan agama dan ada urusan dunia. Dalam urusan dunia, Nabi SAW menyampaikan satu kaidah. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau pernah bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Sehingga dalam urusan dunia, Nabi SAW menyerahkan kepada umatnya, kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Namun coba bedakan dua hal berikut ini. Nanti Bapak Ibu bisa menilai mana yang benar ya. Kalimat premis yang pertama, kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Kalimat premis yang kedua, kalian lebih ngerti tentang hukum urusan dunia kalian. Yang benar yang mana? Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Yang kedua, kalian lebih ngerti tentang hukum urusan dunia kalian. Yang benar yang mana? Yang pertama. Kalau yang kedua, siapa yang lebih ngerti tentang hukum urusan dunia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau bicara hukum urusan dunia, itu kaitannya dengan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang dilarang. Tapi kalau kaitannya dengan urusan dunia, itu berhubungan dengan masalah teknis, sistem, kemudian cara kerja, proses, dan aneka kegiatan duniawi yang dilakukan oleh manusia. Namun semua kegiatan duniawi ini ada hukumnya. Nah, yang paham hukumnya adalah Allah yang punya hukum, lalu dijelaskan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau jelaskan kepada kita semuanya. Baik. Nah, pembahasan berkaitan dengan mengambil sikap hati-hati. Jika tidak yakin jangan dikerjakan, berlaku pada dua ini, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Sekarang kita akan bahas rincian masing-masing. Pertama, prinsip hati-hati dalam urusan agama. Urusan agama jumlahnya banyak, namun secara umum bisa kita rangkum menjadi tiga. Yang pertama, berkaitan dengan masalah perintah. Yang kedua, berkaitan dengan masalah larangan.
Yang ketiga berkaitan dengan masalah aturan. Karena inti agama cuma 3 ini: perintah, larangan, aturan. Sehingga orang yang menjalankan agama itu berarti dia menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan mentaati aturan. Sudah? Contoh yang perintah apa, Pak? Ya, seperti perintah ibadah, perintah sholat, perintah puasa, perintah berbakti kepada orang tua, perintah berbuat baik kepada sesama, dan seterusnya. Contoh yang larangan banyak sekali yang Bapak Ibu sudah ketahui. Larangan maksiat A, maksiat B, maksiat C. Contoh aturan, seperti apa cara membagi waris yang benar, bagaimana aturan jual beli yang sah, bagaimana aturan wudu yang sah, bagaimana aturan sholat yang sah. Itu semuanya ada aturannya. Maka siapa yang beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan mentaati aturan, yang bersangkutan berarti dia telah menjalankan isi agama. Dah? Nah, berkaitan dengan masalah ini, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti saja panduan yang sudah ada. Sehingga jangan membuat perintah baru, sebagaimana jangan membuat larangan yang baru, dan juga tidak boleh membuat aturan yang baru. Ikuti saja aturan atau wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah taala tegaskan di surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian min rabbikum, dari Rabb kalian, wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti wali-wali selain Allah. Allah sebut aulia dengan bentuk jamak, wali-wali selain Allah. Kenapa disebut wali? Karena dia dicintai oleh orang yang mengikutinya, sehingga disebut wali. Siapapun dia, mau tokoh agama, maupun tokoh dunia, maupun tokoh politik, siapapun yang kalian tokohkan, jika dia melanggar aturan Allah, jangan diikuti. Ittabi'u ma unzila ilaikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang telah diturunkan dari Rabb kalian, dan jangan mengikuti wali-wali selain Allah. Baik. Oleh karena itu, ketika seorang muslim dia beribadah kepada Allah, dia meninggalkan larangan Allah atau dia mengikuti aturan Allah, maka prinsipnya apa? Ikuti dan jangan membuat yang baru. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Cukup ikuti, wa la tabtadi'u, dan jangan membuat perkara yang baru. Faqad kufitum, karena kalian telah dicukupi. Ikuti saja, jangan membuat sesuatu yang baru, karena kalian telah dicukupi. Apa yang dimaksud dicukupi? Yang dimaksud dicukupi di sini adalah semua telah Allah sediakan. Sehingga perintah apa saja dalam masalah agama yang bisa mengantarkan ke surga, Allah telah jelaskan. Larangan apa saja yang kalau dilanggar bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka, Allah sudah tunjukkan. Dan para hamba sudah diberitahu ini sejak lama. Sehingga walaupun demikian, ketika yang bersangkutan belum tahu, dimaafkan. Karena siapa yang melanggar aturan agama dalam posisi dia belum tahu hukum, dia dimaafkan. Anda bisa membuat perbandingan seperti ini ya. Ada orang melanggar kecepatan atau melanggar lampu merah karena ketutupan truk. Ini truk lewat, kemudian dia balap truk. Ternyata dia kefoto melanggar lampu merah, harus kena goromah.
denda sekian ribu real. Ya. Dia minta maaf sampai menemui kapten. Minta maaf. Saya kemarin nggak tahu kalau sebenarnya itu sudah lampu merah karena ketutupan truk. Baik, dimaafkan nggak? Dimaafkan nggak? Tidak dimaafkan. Tetap kamu harus bayar denda. Walaupun dia ketika melakukan itu dalam posisi dia tidak tahu, betul-betul nggak tahu, nggak lihat lampu merah yang ada di sisi kiri misalnya karena ketutupan truk. Tapi tidak dimaafkan. Baik, itulah manusia. Contoh yang lain. Ini mungkin lebih relate kalau di Indonesia. Lampu merah, dia belok kiri. Langsung. Ya? Langsung ketemu petugas, prit, berhenti, di stop. Bapak tahu apa kesalahannya? Tidak tahu, Pak. Bapak tadi lampu merah belok kiri. Langsung. Loh, katanya kalau lampu merah jalan terus. Nah, makanya itu harusnya Bapak terus, jangan belok kiri. Terus gimana ini? Bapak, mohon maaf. Sekarang sudah ada perubahan aturan bahwa kalau lampu merah tidak boleh belok kiri secara langsung, kecuali jika di situ ada pengecualian. Saya tidak tahu ya, Pak. Mohon maaf, Bapak. Aturannya sudah disosialisasikan tadi malam jam 12. Dia melanggar jam 7 pagi. Tetap ditilang? Ditilang. Dia ditilang. Aturannya sosialisasinya tadi malam jam 12, jam 7 pagi dia melanggar. Tetap ditilang. Ada banyak orang yang ketika diberitahu, Pak seperti ini haram, ini tidak boleh. Saya tidak tahu ya Pak kalau ini haram. Baik Pak, hukumnya itu sudah disosialisasikan 14 abad silam Pak. Dan sampai detik ini Bapak belum tahu. Dan agama memaafkan. Siapa yang lebih pengampun? Al-Ghafurur Rahim, Al-Halim, Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innallaha tajawaza an ummati." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahan dari umatku yang dilakukan karena lupa atau karena terpaksa, sehingga dalam posisi dia lupa dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana." Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami in nasina au akhtana, apabila kami mengerjakan kesalahan karena lupa atau karena tidak sengaja. Lupa itu sebelumnya tahu tapi dia lupa. Tidak sengaja dia tahu tapi tidak punya maksud. Namun dua-duanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia gak mengenal aturan seperti ini. Sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, dihukum oleh sesama manusia, gak ada ampun, walaupun bisa jadi yang bersangkutan tidak bersalah. Baik. Selanjutnya, Allah telah menegaskan bahwa Dia telah mencukupi hambanya dengan satu ayat yang ma'ruf yang kita kenal di surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Baik, saya punya pertanyaan. Sebutkan ayat terakhir yang turun dalam Al-Quran. Sebutkan ayat terakhir yang turun dari Al-Quran. Ayat yang tadi. Nah, yang benar, ayat terakhir yang turun dari Al-Quran adalah Al-Baqarah 281. Ayat ini Al-Baqarah 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ini turun 9 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Al-Maidah ayat 3 itu turun ketika Haji Wada, ketika beliau sedang Arafah, sedang di Arafah
saat haji wada. Berapa hari jarak antara Arafah dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Masih ada waktu lebih dari 3 bulan, 4 bulan bahkan. Beliau meninggal di tanggal 12 Rabiul Awal, dan Dzulhijjah tanggal 9 beliau wukuf, dan ketika itu turun ayat Al-Yauma Akmaltu Lakum, sehingga masih ada jarak sekian bulan. Ya. Maka yang paling dekat dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat yang turun adalah surat Al-Baqarah 281, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Terus bagaimana dengan pernyataan al-yauma akmaltu lakum dinakum? Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Kok masih ada ayat yang turun? Sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan, pasca turunnya Al-Maidah ayat 3, Allah sudah tidak lagi menurunkan ayat yang berisi hukum. Allah sudah tidak lagi menurunkan ayat yang berisi hukum. Tidak ada ayat halal haram, tidak ada ayat perintah maupun larangan, tidak isinya. Kemudian diakhiri dengan kalimat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian dengan adanya hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian kalian akan dibalas, setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak didolimi. Ini turun 9 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di ayat ini Allah menegaskan bahwa syariat telah sempurna, dan memberi tambahan untuk sesuatu yang sempurna itu ngerusak. Memberi tambahan untuk sesuatu yang sempurna bukan memperbaiki tapi ngerusak. Nah, Bapak punya 2 mata, sempurna tidak, Pak? Sempurna? Sempurna. Ditambahi 1 mau nggak? Taruh belakang, kayak spion. Mau nggak kita? Cacat. Sehingga sesuatu yang sempurna apabila ditambahi, yang terjadi apa? Ngerusak. Jika kita sepakat agama ini telah sempurna, maka tambahan apapun yang dilakukan oleh manusia, hakikatnya itu merusak. Karena itu menambahkan aturan syariat itu kriminal dalam syariat. Karena ini sama dengan merusak kesempurnaan agama. Sesuatu yang sudah sempurna ketika ditambahi bukannya memperbaiki tapi merusak. Ini meja punya 4 kaki di bawah, sempurna. Anda tambahkan 1 di tengah, di atas. Apa tujuannya? Buat pegangan ustadz. Menyempurnakan atau merusak? Merusak. Padahal kita bicara buatan manusia. Kalau buatan manusia saja, jika ditambahi, padahal itu sudah dinilai sempurna, ditambahi makin merusak, apalagi aturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tegaskan bahwasanya aturannya telah disempurnakan oleh Allah taala. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, ketika beliau menafsirkan ayat ini, kata Ibnu Katsir, hadhihi akbaru ni'amillah. Ini merupakan nikmat Allah yang paling besar. Ala hadil ummah, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Karena Allah telah sempurnakan agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi. Sehingga mereka tidak butuh agama yang lain. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim, dan mereka tidak butuh para nabi selain nabi mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada ja'alahu Allahu khatamal anbiya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Baik. Ada informasi, Pak, bahwa
di daerah Mesaid ditemukan Injil otentik yang berusia lebih dari 2000 tahun. Kira-kira Bapak datang ke sana enggak? Hah? Dari sini ke Mesaid berapa kilo? 30 menit. 30 kilo. Jika ada informasi bahwa di jarak 30 kilo atau 30 menit dari titik ini ditemukan sebuah Injil otentik. Ditemukan sebuah Injil otentik ya, yang usianya lebih dari 2000 tahun. Kira-kira Bapak datang ke sana enggak? Datang pun enggak bisa baca. Pakai bahasa apa, Pak? Wallahu a'lam. Apa bahasa asli Injil? Ibrani atau Suryani? Waraqah bin Naufal yang menjadi konsultan pasca Nabi SAW dapat wahyu turun dari Hira. Beliau ketakutan sambil bergetar, lalu minta kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku. Kemudian Khadijah membawa Rasulullah SAW menemui siapa? Waraqah. Nah, dalam biografi Waraqah itu disebutkan wa kana yutarjimu Taurat wal Injil min Ibraniyah ilal Arabiyah. Beliau menerjemahkan Taurat dan Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Itu Injil di zaman beliau, yang jaraknya ratusan tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Cuman kita nggak tahu apakah betul itu bahasa asli atau tidak. Tapi yang jelas informasi tertua yang bisa kita dapatkan berkaitan dengan apa yang dialami oleh Waraqah dari bahasa Suryani atau bahasa Ibrani, beliau terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tayyib. Namun pertanyaannya, apakah kita butuh untuk mempelajari Injil untuk mendapatkan petunjuk dari Injil? Tidak. Karena Quran kita sudah sempurna. Sehingga tidak ada referensi yang dibutuhkan oleh kaum muslimin berkaitan dengan ketika dia ingin belajar agamanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan syariatmu sudah sempurna. Disitulah Ibnu Katsir mengatakan kita enggak butuh kitab sebelum Al-Quran, sebagaimana kita juga enggak butuh penjelasan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena kita sudah dicukupi oleh Allah dengan adanya syariat ini. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa raditu lakumul islama dina. Allah ridha Islam sebagai agama kalian. Nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Allah telah ridha Islam sebagai agama kalian, fardu antum, maka kalian ridhoilah Islam. Ketika Allah sudah ridho tapi makhluknya enggak ridho, maka ini tidak berimbang. Yang memberikan syariat sudah ridho untuk menjadikan syariat ini sebagai aturan bagi manusia, tapi ada sebagian manusia yang tidak ridho untuk menerima syariat itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ibarat orang yang diberi hadiah yang istimewa oleh siapa, misalnya sosok yang mencintainya, oleh orang tuanya, oleh suaminya, tapi dia masih berpikir untuk mendapatkan yang lain. Misalnya ya, bapak sepulang kerja datang telat, begitu sampai rumah istri sudah siaga menyiapkan aneka pertanyaan, mau dihisap suami. Tapi sang suami telat karena menyiapkan hadiah. Dia datang membawa sebuah hadiah. Dikasihkanlah hadiah itu kepada istrinya. Begitu hadiah diterima, dibuka, kok ngomong koyong ini, kok cuman kayak gini. Kira-kira Anda sebagai suami gimana, Pak? Ya, ambil lagi atau kasihkan istri orang?
Sikap tidak menghargai tadi membuat yang memberi hadiah jadi kecewa. Banyak orang yang diberi oleh Allah anugerah besar berupa aturan syariat, tapi dia nggak mau menerima. Maka ketika mereka tidak mau menerima syariat itu, padahal Allah telah meridhoinya, dia tidak ridho dengan apa yang diridhai oleh Allah. Makanya tidak semua orang bisa ridho kepada Allah. Sahabat itu punya identitas radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan sahabat ridho kepada Allah. Sebab semuanya diterima oleh para sahabat dengan sukacita, dengan senang hati. Ini adalah anugerah dari Allah, syariat dari Allah. Tidak ada satupun dari kalangan para sahabat yang kemudian hatinya menyimpan ketidaksukaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya menerima dengan maksimal. Itulah bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat dan ridhonya sahabat kepada syariat Allah. Karena itu Nabi SAW menyebutkan bahwa siapa yang ridho dengan Allah, man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, ridho Islam sebagai ajaran agamanya, dan dia ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan Allah, maka dzaqat ta'mal iman, dia akan bisa merasakan nikmatnya iman. Gak semua orang sanggup untuk ridho seperti ini. Masih banyak orang yang kadang suka menawar, tidak terima. Kok bisa ada aturan seperti ini ngerepoti dan seterusnya. Banyak sekali testimoni yang disampaikan oleh sebagian di antara jamaah. Sejak saya belajar agama, rasanya kok banyak yang tidak boleh, rasanya banyak yang dilarang. Dikit-dikit riba, haram, goror, risai. Isinya hanya disuruh untuk apa? Meninggalkan. Rasanya kok semuanya haram. Mungkin Anda pernah mendengar testimoni seperti ini, dan itu membuktikan bahwasanya dia belum bisa menerima secara maksimal aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Selanjutnya jamaah, rasa syukur kita akan semakin bertambah jika kita menyadari semua yang bisa mengantarkan ke surga dan menjauhkan dari neraka telah dijelaskan oleh Allah. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mendekatkan seseorang kepada surga atau menjauhkan seseorang dari neraka illa wa qad buyyina lakum, kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Dan fungsi agama seperti itu, untuk menjelaskan kepada umat manusia bagaimana caranya dia bisa mendapatkan kebahagiaan besok di akhirat. Sebab kalau manusia itu tidak diberi aturan agama oleh Allah Ta'ala, dia tidak akan pernah tahu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di yaumil qiyamah, karena mereka semuanya buta akhirat. Baik, intinya dalam hal ini adalah bahwa dalam urusan agama kita diajarkan prinsip tauqifiyah. Kita diajarkan prinsip tauqifiyah. Apa yang dimaksud dengan prinsip tauqifiyah? Yang dimaksud prinsip tauqifiyah adalah berhenti pada dalil, menunggu dalil, sehingga kita tidak mengambil sikap sebelum ada panduan. Itulah prinsip dalam beragama. Kalau belum yakin ini ada dalilnya, jangan diamalkan. Saya bacakan keterangan dari Syekhul Islam. Beliau pernah mengatakan seperti ini. Li'annal amra wan nahya huma syar'ullah wal ibadatu la budda an takuna ma'muran biha. Karena perintah dan larangan itu adalah syariat Allah. Sementara ibadah haruslah sesuatu yang memang ada perintahnya.
Fama lam yathbut annahu ma'murun kaifa yuhkamu alaihi bi annahu ibadatun. Maka sesuatu yang tidak ada dalil, tidak diperintahkan, bagaimana bisa dihukumi sebagai ibadah? Saya ulang ya. Syekhul Islam mengatakan perintah dan larangan itu adalah syariat Allah. Sehingga ibadah harus ada perintahnya. Yang namanya ibadah harus ada perintahnya. Kalau tidak ada perintahnya, bagaimana mungkin disebut ibadah? Sebab inti ibadah itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini perintahnya mana? Tidak ada. Kenapa kamu lakukan? Loh, katanya suruh ibadah. Enggak ada perintah kayak gini kok, kenapa kau lakukan? Sehingga kalau tidak ada perintah, bagaimana bisa disebut ibadah? Yang namanya ibadah itu harus ada perintah. Kalau nggak ada perintah, hukum asalnya tidak boleh ada ibadah. Cukup jelas insyaallah. Karena inti dari ibadah itu apa? Menjalankan perintah. Bahkan ini tidak hanya berlaku dalam urusan agama. Sampai pun urusan dunia. Terkadang orang dalam situasi tertentu, dia tidak boleh mengambil sikap sebelum ada instruksi. Misalnya orang kerja di offshore. Dalam kondisi genting, ada situasi yang mengharuskan orang melakukan aktivitas di luar SOP. Misalnya motong kabel, motong pipa, atau ngerusak alat tertentu misalnya. Dia boleh nggak Pak mengambil tindakan sebelum ada instruksi? Boleh? Tidak boleh. Kalau dia mengambil tindakan sebelum ada instruksi, kemudian terjadi kerusakan, kira-kira gimana? Dia nanggung resiko. Saya nggak ada instruksi kok. Tapi kalau ada instruksi, maka yang memberikan instruksi ini yang bertanggung jawab. Subhanallah. Manusia saja paham tentang kaidah itu. Sehingga misalnya seorang anggota TNI mau melakukan tindakan tertentu, ini belum ada instruksi dari atasan, dia nggak boleh melakukannya. Ketika dia melakukannya, dianggap pelanggaran kedisiplinan. Manusia saja paham seperti itu. Sayangnya kaidah ini tidak dipakai dalam beragama. Sehingga dalam masalah beragama, seolah-olah orang punya kebebasan untuk berkreasi. Maka dari sini kita mendapatkan satu kesimpulan, hukum asal dalam beragama adalah menunggu dalil. Dan hukum asal dalam kegiatan ibadah menunggu dalil. Jika tidak yakin ada dalil yang sahih, maka pada asalnya kita tidak perlu untuk mengamalkannya. Baik. Namun begini, ada sebagian orang yang terkadang mereka terlalu berani untuk melanggar prinsip ini. Dengan alasan ini kan ada dalil yang memotivasi. Boleh kita sebut ada fadilah amal. Ini dalil-dalil fadilah amal. Fadilah amal A, fadilah amal B, fadilah amal C. Padahal semua hadis yang menyebutkan itu berasal dari hadis palsu misalnya, atau hadis yang dhaif jiddan. Lalu gimana Pak kalau kayak gitu? Jika terjadi demikian, kalau orang sampai nekat melakukannya, bisa jadi dia capek melakukannya sementara dia dalam kondisi zong, tidak mendapatkan apapun. Ada orang yang mengamalkan hadis palsu, mengamalkan hadis yang sama sekali tidak valid sampai Nabi SAW, dengan motivasi nanti akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Sampai di yaumil qiyamah dia sudah berhasil mengamalkan itu, di hari kiamat dia minta kepada Allah, ya Allah saya minta pahala ini, pahala ini. Loh, dari mana kamu bisa tahu kalau akan ada pahala seperti ini? Bukankah ada dalil kayak gini? Hadis palsu kayak gitu kok diikuti? Siapa yang bilang kalau amalan seperti ini bisa menghasilkan pahala? Zong. Dia tidak mendapatkan
apapun. Jangan sampai kita jadi korban zon. Gambaran yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 39. Baik, coba Anda buka surat An-Nur ayat 39. Sudah? Surat An-Nur ayat 39. Sudah ketemu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dham'anu ma'a." Ketemu, Pak? Orang-orang kafir, a'maluhum, amalan mereka, kasarabin biqi'atin, seperti fata morgana, biqi'atin, yang ada di padang Sahara. Yahsabuhu adh-dham'anu ma'a, orang yang kehausan menyangka itu adalah air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, sampai ketika dia berusaha untuk mendatanginya, dia tidak mendapatkan apapun. Wa wajadallaha 'inda, dan dia menjumpai Allah ada di hadapannya. Fa waffahu hisaba, lalu Allah akan memenuhi hisabnya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah zat yang maha cepat hisabnya. Bagaimana bentuk permisalan ini? Baik, orang di padang pasir melihat fata morgana. Kenapa dia tertarik untuk mengejarnya? Kenapa dia tertarik untuk mengejarnya? Hah? Karena dia kehausan. Dalam posisi dia kehausan, melihat dari jauh ada air, fata morgana. Akhirnya gimana, Pak? Ini orang sudah kehausan, sudah kelelahan, melihat ada fata morgana air, dikejar. Sehingga kira-kira dia tambah tenaga, dia tambah energi. Sampai di sana makin capek, makin haus atau tidak? Makin capek, makin haus. Ternyata sampai di sana tidak mendapatkan apapun. Itulah gambaran kelelahan yang dilakukan oleh manusia ketika beramal. Dia mengharapkan mendapatkan sesuatu yang indah dari kejauhan sebelum dia mengetahuinya. Karena dia nggak tahu apakah betul itu akan menghasilkan sesuatu atau tidak. Tapi dia berusaha untuk mengejarnya. Ternyata sampai sana dia nggak mendapatkan apapun. Hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an, sampai ketika dia berusaha untuk mengejarnya, begitu tiba di sana, lam yajiduhu syai'an, dia tidak menjumpai apapun. Makin capek, makin kehausan, makin lemes, tapi tidak ada hasil. Nah, kalau memang di antara Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir offline maupun yang online, ingin menjadi korban amalan yang nilainya zong, laksanakanlah amal dari hadis palsu atau hadis yang tidak valid dari Nabi SAW. Zong, gak ada nilai apapun. Nah, maksud kita dari memahami ini adalah kalau tidak yakin jangan diamalkan. Buat apa kita lelah dan capek untuk melakukan sesuatu? Padahal kita sudah mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu, tenaga, dan seterusnya. Namun ternyata hasilnya nol, nggak ada nilainya sama sekali. Abu Musa al-Asy'ari pernah menjabat sebagai gubernur di daerah Irak. Dan ketika itu Abdullah bin Mas'ud diutus untuk ngajari agama. Sehingga dulu di beberapa daerah sahabat itu dikirim berpasangan. Yang satu jadi pemimpin, yang satu jadi guru agama. Yang mimpin Abu Musa, Abu Mas'ud jadi ulamanya. Hingga di sebuah masjid sebelum subuh, Abu Musa melihat
ada sekelompok orang yang sedang berzikir. Mereka membawa kerikil. Salah satu di antara mereka memberikan komando, Sabbihullah, mari kita membaca tasbih. Terus kerikil tadi dipindahkan, subhanallah, subhanallah, bareng-bareng. Selesai baca tasbih, kemudian orang ini memberikan komando lagi, wahmadullah, mari kita membaca alhamdulillah, 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 dan zikir-zikir yang lainnya. Abu Musa tidak berani bersikap, karena beliau masih ragu apakah harus diingkari atau dibiarkan. Maka Abu Musa mendatangi rumahnya Abdullah bin Mas'ud sebelum subuh. Dan di rumahnya Abdullah bin Mas'ud sudah ada beberapa orang yang menantikan kedatangan Ibnu Mas'ud untuk bareng-bareng sholat ke masjid. Maka begitu sampai di rumahnya, Abu Musa bertanya, apakah Ibnu Mas'ud sudah keluar? Mereka bilang belum. Begitu Ibnu Mas'ud keluar, Abu Musa bercerita, aku menjumpai sesuatu yang aneh di masjid. Ada seperti ini. Maka Ibnu Mas'ud tanya kepada Abu Musa, kenapa kamu tidak ingkari? Kata Abu Musa, menunggu pendapatmu. Berangkatlah mereka berdua ke masjid tadi. Barulah di situ Ibnu Mas'ud memberikan pengingkaran. Kalimat apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud? Beliau menyampaikan sebuah pernyataan. Uddu khati'atikum fa ana dhaminun annallaha la yudayyi'u a'malakum. Kamu ngitung dosamu, saya jamin amalmu tidak akan hilang. Maksudnya gimana? Andaikan kamu kumpul ini untuk ngitung dosa, lebih baik daripada cara kamu seperti ini dalam ngitung zikir. Aku jamin amalmu tidak akan hilang. Sehingga beliau mengingkari praktek itu. Gara-gara kamu melakukan praktek seperti ini, waktumu hilang untuk amalan yang sia-sia. Andaikan tadi kau gunakan untuk amal yang lain, akan ada nilai pahalanya. Maka mereka capek melakukan sesuatu, bahkan itu dilakukan sebelum subuh, tapi mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Dari sinilah kita diajarkan, orang yang beramal tapi dengan menggunakan landasan yang tidak valid dari Nabi SAW, tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis, siap-siap saja dia akan mendapatkan balasan zom. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada urusan yang kedua. Kalau tadi urusan agama, inti dari prinsip dalam urusan agama tadi, kalau tidak ada dalil, bertahan. Jangan apa? Beraktivitas dalam urusan agama kecuali dengan adanya dalil. Sekarang kita beralih kepada urusan dunia. Nah, tarik nafas dulu, Pak. Biar gak ngantuk. Boleh minum dulu, Pak? Bismillah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita beralih untuk kegiatan dunia. Memahami prinsip dalam kegiatan dunia, jika tidak yakin jangan dilakukan. Ini berkaitan dengan membangun sikap kehati-hatian ketika kita mencari dunia, agar jangan sampai mengambil yang haram atau mengambil yang syubhat. Agar jangan sampai mengambil yang haram atau yang syubhat. Cara yang paling mudah untuk menerapkan prinsip ini adalah tinggalkan yang meragukan, beralihlah kepada yang tidak meragukan. Sebagaimana pesan Nabi SAW yang disampaikan kepada cucu beliau Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, da ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang meragukan bagimu dan beralihlah kepada yang tidak meragukan bagimu. Tinggalkan apa yang meragukan bagimu
dan beralihlah kepada yang tidak meragukan bagimu. Baik. Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan, wa makna hadzal hadis, makna dari hadis ini, yarji'u ilal wuqufi inda syubhat wattiqaiha, berkaitan dengan sikap berhenti pada hal-hal yang syubhat dan menjauhinya. Karena sesuatu yang murni halal tidak menimbulkan keraguan di hati seorang mukmin. Keraguan yang dimaksud di sini adalah kegelisahan. Hatinya tidak tenang. Sehingga orang yang ketika mendapatkan halal 100%, hati dia akan menjadi lebih tenang, jiwa merasa nyaman. Adapun mutasyabihat, hal-hal yang syubhat, maka akan timbul kegelisahan dan asyak wal qalq, keraguan dalam batin. Baik, ini keterangan ringkas yang disampaikan oleh Ibnu Rajab dalam penjelasan beliau untuk hadis Arba'in Nawawi yang tadi kita baca, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi ini berkaitan dengan masalah apa? Semangat untuk menghindari syubhat. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, harta ada 3 kemungkinan: halal yang pasti, haram yang pasti, dan syubhat. Ketika orang menerima sesuatu yang pasti halal, jiwanya tenang, tidak ada keraguan. Tapi kalau orang menerima sesuatu yang syubhat, di situ ada keraguan. Maka indikator batin bisa menjadi salah satu alat untuk bisa memahami kira-kira di sini ada sisi halal atau haramnya. Karena itu para ulama menyebut hadis ini mengajarkan prinsip warok yang paling sederhana. Hadis ini mengajarkan prinsip warok yang paling sederhana. Karena inti dari warok adalah, apa makna dari warok? Tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Anda boleh catat ya. Inti dari warok adalah meninggalkan sesuatu yang ditakutkan berbahaya di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang ditakutkan berbahaya di akhirat. Dan hadis ini teori sederhana tentang warok. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, yaz'umun nasu annal wara'a syadidun. Banyak orang mengira warok itu berat. Wa ma warada alayya amrani illa akhadtu bi ashaddihima. Tapi bagiku warok itu mudah. Maksudnya mudah dipahami. Kata beliau gimana? Jika saya dihadapkan pada 2 pilihan, maka saya mengambil yang lebih hati-hati. Fada' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Lalu beliau mengutip hadis tadi, tinggalkan apa yang meragukanmu, beralih kepada yang tidak meragukan. Jadi teori warok gimana Pak? Tinggalkan yang meragukan, beralihlah kepada yang lebih meyakinkan dalam urusan dunia, agar kita tidak terjerumus ke dalam syubhat. Sehingga syubhat itu seharusnya ditinggalkan atau dicari alasan? Syubhat itu ditinggalkan atau dicari-cari alasan? Harusnya teorinya ditinggalkan, prakteknya dicari-cari alasan. Ini kan masih abu-abu Pak Ustaz. Lah gimana warnanya kita ganti hitam? Sehingga kalau belum hitam kelam, dia masih ingin untuk mendapatkannya. Subhanallah. Mungkin Anda ketika di negara ini lebih terjaga. Kalau kita bicara seperti ini di Jakarta, di Surabaya, di Jogja, lebih terasa.
bagaimana tantangan syubhat yang dialami oleh kaum muslimin, para pengusaha di sana. Sehingga dia sudah berusaha untuk membersihkan diri dari praktek riba, praktek goror, praktek ini. Suap kadang tetap datang. Ada konsumen misalnya, Pak, yang namanya, coba mungkin Bapak bisa punya gambaran, Pak. Jelaskan usaha apa yang kira-kira menurut Bapak paling bersih nuansa haram. Ya, Pak Andri yang baru pulang. Warung makan, kulineran, fashion, manufaktur, jasa, usaha apa? Sektor usaha apa yang kira-kira menurut Bapak ketika dipraktekkan di Indonesia paling bersih bersentuhan dengan sesuatu yang haram? Enggak usaha. Hah? Ada orang jualan barang elektronik, jual kulkas, jual mesin cuci, jual TV dan seterusnya. Tanya, Pak, kalau saya jual TV, kalau dulu kan ada tape ya, sekarang mungkin tape sudah nggak ada. Terus konsumen saya suka nonton yang kayak gitu, dengerin yang seperti itu, saya kena dosanya nggak, Pak? Kesenggol dikit dia. Counter HP, bingung dia. Counter HP, yang namanya anak muda ketika pakai HP, Pak, bisa dikontrol nggak penggunaannya, Pak? Dia mungkin pakai nonton yang nggak karuan, mungkin, sangat mungkin. Terus gimana, Pak? Saya usahanya jual beli HP, kesenggol juga. Ada orang yang beli sesuatu minta nota kosong, jangan dikasih, notanya harus ada isinya. Dia nggak mau, Pak, mintanya nota kosong. Ya sudah, kasih isi. Kalau kasih isi, nilainya dibedain. Bayarnya 5 juta, notanya ditulis 7 juta. Sampai warung makan saja kena. Datang instansi tertentu, pesan makanan tertentu, sudah, untuk acara mereka, keluar nota, itu mintanya nota kosong. Mintanya notanya seperti itu. Subhanallah. Sehingga mungkin Anda lebih selamat bersinggungan dengan halal syubhat itu. Teman-teman yang ada di Indonesia, kalau kita sudah bicara masalah syubhat, banyak di antara mereka yang suasana mukanya berbeda. Masuk kajian sumringah, keluar murung. Masuk kajian bahagia, keluar bawa masalah. Ternyata selama ini banyak perkara syubhat yang bersinggungan dengan diri saya. Dia bukan aparat negara, dia seorang pengusaha swasta, tapi terkadang bersinggungan dengan itu. Dan budaya seperti ini gak bisa hilang. Masya Allah. Abu Abdurrahman Al-Umari pernah mengatakan, idza kana al-'abdu wari'an taraka ma yuribuhu ila ma la yuribuhu. Apabila seorang hamba itu wara', maka dia akan meninggalkan apa yang meragukan baginya menuju yang tidak meragukan baginya. Hasan bin Abi Sinan pernah mengatakan, ma syai'un ahwanu minal wara'. Tidak ada sesuatu yang lebih ringan daripada wara'. Idza rabaka syai'un fada'hu. Intinya, kalau kamu ragu, tinggalkan. Jadi kalau secara teori gampang atau mudah, Pak? Secara teori gampang dan mudah. Yang susah apa? Prakteknya. Teori wara' tidak sulit untuk dipahami. Apa itu wara'? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan bagimu dan ambil yang meyakinkan. Ketika Hasan bin Abi Sinan menyampaikan seperti ini, Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, wara' itu ringan untuk manusia sekelas Hasan. Nah, kemudian diceritakan seperti apa wara'nya Hasan. Mungkin ini hanya bisa jadi cerita. Bagaimana seorang pengusaha sekelas Hasan ketika mempraktekkan prinsip wara'.
Abdullah bin Mubarak pernah bercerita, Hasan bin Abi Sinan ini berarti hidup sebelum Imam Bukhari. Sekelas dengan Abdullah bin Mubarak, berarti sekelas dengan Imam Ahmad dan kanan kirinya. Hasan bin Abi Sinan punya seorang budak, yang budak ini melakukan safar ke daerah Ahwaz. Setelah sampai di Ahwaz, budak ini menulis surat kepada Hasan bin Abi Sinan. Surat itu isinya pemberitahuan bahwa di daerah Ahwaz tebu gagal panen. Kemungkinan akan terjadi kenaikan harga gula. Maka kalau bisa segera Anda beli gula. Baik. Setelah menerima surat itu, kemudian Hasan bin Abi Sinan langsung menuju ke supplier gula. Dan dia borong gula. Ya, setelah dapat dibawa pulang. Langsung terjadi kenaikan harga gula. Sampai dia untung 30.000. 30.000 itu satuannya apa, Pak? Anggaplah misalnya dirham. Berarti kan 3.000 dinar. 3.000 dinar itu berarti 12 kg emas. Kalau kita pakai konversi dinar dan dirham, 1 dinar sama dengan 10 dirham. Akhirnya Hasan bin Abi Sinan merasa gak nyaman, karena dia tadi merasa belum memberitahu kepada supplier gula. Baliklah dia ke supplier gula tadi. Lalu Hasan menyampaikan, "Ya hadza, inna gulami kana qad kataba alayya, fala muallimuka." Wahai fulan, sebenarnya budakku itu sudah memberitahu kalau akan ada kenaikan harga gula. Tapi aku tidak memberitahu Anda pada saat beli gula tadi. Fa'akilni fi mashtaraitu minka. Maka tolong batalkan transaksi yang kemarin. Batalkan transaksi yang kemarin. Tak kembalikan gulamu, uangnya tolong dikembalikan. Karena dia merasa tidak memberitahu kalau akan ada kenaikan harga gula. Sampai untung besar tadi ya, 30.000 tadi. Lalu supplier itu mengatakan, "Sekarang faqad allamtani. Anda sudah memberitahu aku sekarang. Dan aku sudah ridho dengan transaksi yang kemarin. Udah gak usah dikembalikan." Pulanglah Hasan bin Abi Sinan. Sampai rumah belum tenang beliau. Balik lagi menemui supplier gula tadi. Lalu beliau mengatakan, "Ya hadza wa fulan. Aku tidak punya maksud sedikit pun untuk borong gulamu sebelum kenaikan harga. Maka saya berharap tolong batalkan saja transaksi itu. Tak kembalikan gulamu." Tidak apa-apa, enggak usah dikembalikan. Ngotot terus Hasan bin Abi Sinan sampai akhirnya dikabulkan. Ya sudahlah, daripada bingung, daripada bikin ribut, mana gulanya? Dikembalikan gulanya, uangnya dikembalikan. Masya Allah. Kira-kira kalau kita kayak gitu gimana? Tahu akan ada kenaikan harga, yang kita lakukan apa? Kulak sebanyak-banyaknya. Kita akan beli sebanyak-banyaknya sebelum terjadi kenaikan harga. Mumpung orang yang penjual ini belum tahu. Begitu terjadi kenaikan harga, gimana Pak? Kita kembalikan nggak? Boro-boro kembaliin. Bila perlu cari korban yang lain yang belum tahu kenaikan harga. Suasana pandemi kemarin banyak mengubah kondisi perekonomian masyarakat. Sehingga benda yang awalnya nggak laku jadi laris. Benda yang sebelumnya biasa-biasa saja jadi laris. Banyak orang produksi masker besar-besaran. Sampai ada sebagian orang yang merasa menyesal, kenapa dulu saya tidak kulak masker sebanyak-banyaknya ketika harga masker begitu mahal. Subhanallah. Bagi para ulama salaf ini enggak berlaku. Baik, sekarang kita ceritakan waroknya beberapa sahabat. Saya ceritakan waroknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman pernah bercerita,
kuntu abi'u tamra fis suqi fa aqulu kiltu fi wasaki hadza kadza fa adfa'u awsaqat tamri bikailihi wa akhudhu shiffi. Utsman cerita kayak gini. Jadi ceritanya seperti ini, Pak. Sahabat Utsman kulak dari A, kurma. Beli dari A, kurma. Sudah? Misalnya beli 10 wasak kurma. 10 wasak kurma dari A. Dikasih 10 wasak. Baik. Utsman dapat info dari A kalau kurma ini totalnya 10 wasak, sehingga 1 karung 1 wasak. Utsman beli 10. Sudah? Setelah itu dibawa Utsman. Nah, ketika ada orang yang beli dari Utsman, Utsman cuma bilang, itu per karung 1 wasak. Silakan kamu ambil. Ini bayar orang tadi bawa 1 karung yang disebut oleh Utsman berapa? 1 wasak. Dan Utsman dapat untung dari situ. Apa kata beliau? Fadakhalani min dzalika syai'un. Aku merasa enggak tenang ketika melakukan seperti itu. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, "Idza sammaital kaila fakilhu." Kalau kamu sudah menyebutkan takaran, ya seharusnya kamu takar. Paham maksudnya, Pak? Baik. Maksudnya kayak gini, Pak ya. Saat Utsman tadi didatangi konsumennya, beliau bilang apa? 1 wasak. Tapi Utsman nimbang enggak? Beliau tidak nakar ulang. Beliau hanya menggunakan data dari supplier A tadi. Tapi Utsman tidak nakar ulang ketika beliau menjual ke konsumen beliau. Sehingga beliau cuma bilang, ini 1 wasak. Dibayar, Utsman dapat untung. Itu membuat beliau tidak nyaman. Maka Nabi SAW ngasih saran, kalau kamu nyebut, maka seharusnya kamu takar. Sehingga ketika Utsman didatangi konsumen berikutnya, saat mau beli, maka beli nyebut 1 wasak, ditakar dulu. Betul nggak ini 1 wasak? Oh ini betul 1 wasak. Dah, silakan dibawa. Karena beliau takut ada yang kurang. Beliau takut ada yang kurang. Bisa jadi mengalami penyusutan, bisa jadi mengalami apa lagi? Ada yang hilang dan seterusnya. Sehingga saat sudah disebut 1 wasak, seharusnya ditakar. Itu mungkin kalau di zaman kita, Pak, jarang ada yang mau seperti itu, Pak. Sehingga banyak di antara kita kalau beli sesuatu ya, kemudian dia jual ke orang lain, dikomplain sama konsumennya, "Bu, Pak, ini kok nggak genep sekilo, Pak?" Nah, saya juga nerima dari sana segini ya, Mas. Saya nerima dari supplier saya segini. Emang sudah segini, Mas. Saya nerimanya juga segini. Dia nggak mau nanggung resiko. Tapi beda dengan Utsman. Utsman berani nanggung resiko. Berani nyebut 1 kilo ya ditimbang 1 kilo. Walaupun bisa jadi dari suppliernya kurang. Terus kalau kurang dari suppliernya gimana? Ya sudah, itu resiko saya. Nanti saya nambah. Lebih baik mengambil resiko ketika di dunia daripada nanti beresiko di akhirat. Kalaupun supplier A ini yang bohong, sehingga tidak 1 kilo yang nanggung dosa supplier A. Tapi saya tidak mau nanggung dosa ketika konsumen saya. Kemudian waroknya Muhammad bin Sirin. Hisham bin Hassan pernah bercerita, Taraka Muhammad ibn Sirin arba'ina alfan. Muhammad bin Sirin pernah meninggalkan 40.000 dirham. Fima la tarawna bihil yauma ba'san. Untuk sesuatu yang mungkin di zaman sekarang kalian anggap itu hal yang biasa. Tapi oleh Ibnu Sirin ditinggalkan. Takut ada sisi dosanya. Yang mungkin bagi kalian itu hal yang biasa.
Ibnu Rajab bercerita, Yazid bin Zurai tidak mau mengambil warisan ayahnya senilai 500.000 dirham. Kenapa? Karena pekerjaan ayahnya ngurus proyek pemerintah. Sedangkan Yazid sendiri bekerja membuat tikar dari anyaman daun kelapa, dan dia hidup mencukupi dirinya dengan hasil jualan tikar tadi sampai beliau meninggal dunia. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Waroknya orang ini gak mau mengambil warisan bapaknya, yang bapaknya kerja apa tadi Pak? Di sini dinyatakan yalil a'mala lis-salatin. Kerjanya itu ngurusi proyek pemerintah. Wah, itu kan kaya sekali. Anaknya yang seorang ulama gak mau ngambil warisan dari bapaknya. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang pertama kita berikan izin kepada jamaah yang hadir. Barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan. Jika tidak ada, saya bacakan. Nah, coba kita bacakan WA dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam hal warok, jika ada dua pihak, misalnya suami dan istri dalam satu perkara, istri terdapat ragu-ragu akan sesuatu yang mubah, tapi suami tetap ingin melakukannya, bagaimana cara istri dalam menyikapinya? Baik. Posisi wanita, walaupun mungkin sering disebut sebagai konco wingking, teman di belakang, tapi sekarang juga enggak ya, kadang kan main di depan juga. Tapi mereka bisa memberikan pengaruh yang luar biasa berkaitan dengan semangat suaminya dalam bekerja. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah bercerita tentang pengalamannya. Beliau pernah berangkat haji. Sampai di Mekah, beliau ketemu dengan penjual kain yang menawarkan barang dagangan dengan cara tidak normal, terlalu bernafsu, terlalu menggebu-gebu untuk bisa mendapatkan konsumen. Sampai akhirnya Hasan Al-Basri merasa gak benar cara orang ini dalam menawarkan barang dagangan. Akhirnya ditinggal. 2 tahun berikutnya Hasan Al-Basri haji lagi, dan beliau ketemu dengan penjual kain yang sama. Tapi kali ini cara orang ini dalam menawarkan kainnya jauh lebih sopan. Lebih sopan, lebih nyaman, tidak terlalu bernafsu ketika menawarkan kain kepada para calon konsumennya. Nah, Hasan ini penasaran, ada apa? Apakah karena sudah ngaji sunnah atau bagaimana? Akhirnya tanya, wahai fulan, bukankah engkau adalah orang yang 2 tahun lalu pernah ketemu saya? Kok sekarang ada perubahan? Apa rahasianya? Lalu orang ini cerita, jadi begini tuan, 2 tahun yang lalu saya itu punya istri yang cerewetnya luar biasa. Cerewetnya luar biasa. Kalau saya pulang dengan membawa harta yang sedikit, Masya Allah, piring terbang, gelas pecah. Kalau saya pulang dengan membawa harta yang banyak, diremehkan, dianggap sedikit. Sehingga membuat suaminya seperti orang yang terpaksa ketika dia bekerja. Gimana caranya biar bisa dapat duit banyak? Sampai akhirnya
Allah mewafatkan istri saya ini. Alhamdulillah. Gimana Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah gantikan dengan seorang istri yang jauh lebih qanaah. Nah, setiap kali saya keluar rumah untuk bisnis, untuk berdagang, suami saya memegang kerah baju saya, istri saya memegang kerah baju saya. Lalu istri saya ini berpesan, ya fulan, ittaqillaha fina, la tut'imna illa tayyiba. Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah fina, dalam memberi nafkah bagi kami. La tut'imna illa tayyiba, jangan kau ngasih makan kepada kami kecuali yang halal. Fa in ji'na bikathirin fa in ji'na biqalilin katharna. Kalau kamu datang dengan membawa harta yang sedikit, saya anggap itu banyak. Masya Allah, ngelerem suasana batin suami. Baik. Bang Andri sudah nikah berapa tahun? 20 sekian tahun. Pernah nggak kerah bajunya dipegang istri? Belum pernah. Dikasih ultimatum itu belum. Ayo Bang Andri, bertakwalah kepada Allah. Belum pernah. Masya Allah. Baik. Maka mungkin saja kerjasama yang dilakukan dalam rumah tangga antara suami istri ketika menghadapi situasi seperti ini, sehingga sang suami ketika menghendaki sesuatu dan istri ragu, sampaikan, Bang kalau bisa jangan ambil itu ya Bang, sudah sabar saja dengan ini, saya sudah merasa cukup dengan ini, kita mau nyari apa? Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan semangat seperti ini sang suami bisa lebih reda semangat dia dalam mencari harta yang sekiranya Anda merasa ragu untuk mendapatkannya. Wallahu a'lam. Tapi kalau berkaitan dengan sikap istri, karena posisi yang mengambil keputusan adalah suami, Anda mungkin tidak bisa bersikap lebih banyak. Namun jika memang Anda merasa sangat ragu untuk hasil itu, sebaiknya Anda tidak ikut makan, sehingga Anda boleh mengambil tabungan yang didapatkan dari hasil yang halal atau dari hasil yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar mahalnya PBB urusan dunia. Keraguan PBB itu halal atau haram? Apa perlu ditinggalkan untuk kehati-hatian? Kemudian kita tahu dana PBB terkumpul di Pemda adalah untuk kemaslahatan umum. Bolehkah kita bayar dari hasil kumpulan uang bunga bank riba? Baik. Bicara masalah pajak, di situ ada dua pihak, yang menarik dan yang menyerahkan pajak. Yang bermasalah yang mana Pak? Pertama atau kedua? Yang mengambil atau yang membayar? Hah? Yang membayar 100% gak punya masalah. Loh katanya haram. Anda sebagai pihak yang anggaplah misalnya tidak ridho, dia bayar pajak dalam posisi tidak ridho, berarti dia pihak siapa ini? Yang didolimi. Anda sebagai pihak yang didolimi, sepeser pun tidak menanggung dosa. Maka orang dalam membayar pajak ada dua keadaan. Pertama, dia membayar pajak dalam keadaan ridho. Saya ridho bayar pajak ini, saya rela, gak masalah uang saya bayarkan sekian. Maka status dia hibah untuk negara. Dia tidak berdosa, yang ngambil pajak juga tidak berdosa. Misalnya PBB dengan harga 500.000 setahun atau 1 juta setahun, atau pajak kendaraan sekian juta setahun, Anda bayar dengan sukarela karena kewajiban saya untuk bayar pajak kendaraan. Saat Anda membayar itu dalam posisi Anda ridho, maka status uang yang Anda bayarkan jadinya apa? Hibah bagi negara. Hukumnya apa? Boleh. Yang kedua, orang yang bayar pajak
dalam posisi dia tidak ridho. Seorang pengusaha diaudit pajak kena sekian miliar. Tawar-menawar dari 100 miliar tinggal 800 juta. Masya Allah, jauh sekali selisihnya. Dia bayarkan dalam posisi dia nggak ridho. Sudah tetap dia bayarkan, tapi saya nggak ridho. Maka saat dia tidak ridho, dia berdosa nggak? Tidak. Posisi dia yang bayar ini sebagai pihak yang dizalimi. Maka berkaitan dengan hukum masalah pajak itu tidak berkonsekuensi ya. Artinya haram bagi yang menampung, yang menarik, bukan berarti haram bagi yang menyerahkan. Karena sisi kedzalimannya adalah dari sisi pihak yang mengambilnya, bukan pihak yang membayarnya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Bagaimana aturan syariat untuk transaksi affiliate, halal haram bagi afiliator? Pada prinsipnya afiliator itu kan wakil pemilik barang. Dan kata kunci dalam akad wakil adalah dia sudah mendapatkan izin. Maka selama dia sudah mendapatkan izin dari pemilik, berarti sah bagi dia untuk menjualkan. Namun di sana ada satu aturan. Tidak boleh ada syarat harus membayar. Tidak boleh ada syarat harus bayar. Sehingga begini, Bapak kalau mau jadi afiliator saya, bayar dulu 100 ribu. Baik, siap. Lalu Bapak bayar ke saya 100 ribu. Kalau saya punya 1000 afiliator, maka saya bisa mendapatkan 100 juta. Ya? Semuanya saya kasih link referral. Nah, ketika Anda bayar 100 ribu tadi, apakah ada jaminan kalau link yang Anda gunakan akan menghasilkan? Gak ada jaminan. Kalau gak laku gimana? Ya Anda rugi 100 ribu. Kalau laku, bisa tutup modal, bahkan bisa untung. Sehingga dari situ terjadilah jual beli peluang, di mana nilai 100 ribu digunakan untuk membeli peluang pasar. Anda bayar 100 ribu dan Anda mendapatkan peluang pasar. Jual beli peluang ini masuk kategori gharar. Oleh karena itu afiliator boleh selama tidak bayar alias gratis. Tapi kalau bayar, mau jadi afiliator harus bayar, harus mengeluarkan dana sekian juta dulu atau sekian ribu dulu. Ini masuk kategori gharar. Bisa dipahami sisi gharornya tadi Pak? Apa sisi gharornya? Jual beli peluang pasar. Dan jual beli peluang pasar masuk kategori gharar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan syubhat dalam sisi ibadah kepada Allah dan syubhat dalam sisi urusan dunia? Secara global, kebanyakan urusan kita di zaman sekarang sudah kebanyakan berbaur dengan yang gharar ataupun yang haram. Bagaimana kita membedakan ini, terutama dalam hal wara'? Syubhat dalam masalah agama artinya berbicara sesuatu yang tidak jelas atau meyakini sesuatu yang belum jelas. Misalnya Pak, dia belum yakin apakah amalan ini dalilnya kuat atau tidak. Maka kalau kita menjumpai kondisi seperti itu, nggak yakin ini dalilnya kuat atau tidak, sebaiknya gimana? Sebaiknya bagaimana? Tidak perlu diamalkan. Tidak perlu diamalkan. Karena ketika Anda beramal, nggak ada jaminan diterima. Ya. Di samping itu, Anda sudah membuang tenaga dan waktu, sehingga Anda teralihkan dari amalan yang lain yang lebih sesuai dalil. Misalnya. Sudah?
Tapi kalau Anda merasa yakin, ini dalilnya sahih kok, dalilnya hasan, berdasarkan keterangan dari Ustadz A, Ustadz B, saya yakin ini valid, silahkan diamalkan. Kemudian syubhat dalam masalah dunia, bagaimana cara kita bisa mengenalinya? Kondisi batin yang bersih yang dimiliki oleh seorang hamba, nalurinya sehat. Maka naluri sehat inilah yang dijadikan oleh Nabi SAW sebagai indikator, sehingga beliau kasih arahan kepada umat beliau, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, beralihlah kepada yang tidak meragukan. Sehingga beliau kembalikan kepada masyarakat. Menurut kamu ini kira-kira meragukan enggak? Kayaknya kok meragukan ya Pak Ustaz, tinggalkan. Sudah? Sehingga naluri yang dijadikan oleh Nabi SAW sebagai apa? Standar. Tapi kalau orang nalurinya sudah rusak, ini udah biasa, terus saya sudah gak ragu lagi kalau ini haram. Lalu kenapa masih kamu ambil? Udah biasa. Hal yang sebelumnya misalnya dianggap itu sebagai sesuatu yang tabu, belakangan karena sudah biasa jadi biasa. Akhirnya dia bawa, diambil, tidak ada perasaan dosa. Maka orang seperti ini nalurinya tidak bisa jadi standar. Orang seperti ini nalurinya sudah tidak bisa jadi standar, sehingga dia dibutuhkan orang yang lebih bersih untuk bisa menjaga komunikasi berkaitan dengan masalah ini boleh diambil atau tidak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menasihati keluarga di kampung yang masih melakukan amalan tidak ada dalilnya? Lalu bagaimana dengan isbal atau musik yang kita yakini haram, tapi orang tua dan adik-adik masih melakukan hal tersebut? Di rumah ada gitar yang sudah tidak dipakai. Apa hukumnya kalau saya kasih ke orang lain? Apa saya dapat dosa? Atau saya lebih baik membuangnya? Nah, insyaallah ini berat ini. Kalau Anda bertanya tentang bagaimana cara menasihati, seharusnya Anda lebih paham, karena Anda lebih mengenal orang tua Anda, adik-adik Anda, saudara-saudara Anda. Saya tidak mengenal karakter mereka, Anda lebih kenal karakter mereka. Itu kalau bicara cara menasihati. Tapi kalau Anda bertanya tentang materi yang perlu disampaikan, itu silakan Anda tanya ke ustadz yang ngerti tentang materi nasihat untuk mereka yang masih terjerumus ke dalam sesuatu yang dilarang. Baik, kita fokus pada amalan tadi ya. Amalan yang tidak ada dalilnya. Materi apa yang bisa kita sampaikan? Ya mungkin intinya Anda bisa sampaikan prinsip orang capek beramal tapi tidak ada hasil. Itu seperti manusia mengejar fata morgana, begitu sampai di tujuan nggak ada air. Sudah capek, tambah kehausan, tapi dia tidak mendapatkan apapun. Tapi mungkin mereka juga bersikukuh, ini ada dalilnya, ini ada landasannya dan seterusnya. Padahal dia meyakini ini nggak ada dalilnya. Maka mungkin seperti ini perlu pendekatan yang lebih panjang agar yang bersangkutan tidak tidak kemudian mutung dalam berkomunikasi dengan Anda. Baik. Ada mobil. Ada mobil yang menghalangi mobil yang lain. Mobilnya merek apa, Ustaz? Baik, minta tolong diselesaikan ya urusan parkir mobil. Sementara untuk alat musik, kalau Anda sepakat bahwasanya ini hukumnya haram, maka Anda tidak boleh memberikan alat musik itu kepada yang lain.
Kalau Anda berikan kepada yang lain, sama dengan ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat. Terus gimana Pak solusinya? Ya? Apa manfaat halal dari alat musik? Diwakafkan di masjid bisa nggak? Gitarnya taruh di mimbar? Nggak bisa. Maka tidak ada pilihan yang lain selain Anda ya harus tidak memfungsikannya atau menghilangkan fungsinya agar tidak difungsikan oleh yang lain. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi. Pertanyaan titipan dari Umar yang kemarin, bagaimana jika budaya kita bersalaman dengan orang yang lebih tua, cium tangan dan tunduk sedikit? Tentang masalah cium tangan ketika ketemu dengan yang lebih tua. Ada keterangan yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad berkaitan dengan hukum cium tangan. Beliau menyebutkan bahwa cium tangan kepada orang lain sebagai bentuk penghormatan, hukumnya boleh jika latar belakangnya karena dua hal. Satu, karena latar belakang agama, karena latar belakang din. Misalnya cium tangan kepada guru, cium tangan kepada syekh yang alim, yang lebih bertakwa. Yang kedua, karena pertimbangan usia. Ini orang tua, orang yang layak dihormati, maka boleh cium tangan. Tapi tidak boleh cium tangan karena urusan dunia. Ini pejabat, cium tangan karena jabatan. Ini orang yang lebih kaya, cium tangan karena kekayaan. Ini tidak boleh. Karena tidak boleh menghormati orang lain disebabkan karena latar belakang dunia. Sudah? Nah, muncul masalah. Bagaimana kalau cium tangannya sambil nunduk? Cium tangannya sambil nunduk, ada yang karena nunduknya, ada yang karena kondisi. Kalau karena nunduknya, tidak boleh. Misalnya, cium tangan harus nunduk, karena tangannya nggak boleh diangkat. Sehingga yang dicium tangannya memang sengaja digini terus. Nah, kalau kayak gini, bentuk kemarin kita sampaikan atau tadi malam kita sebut sebagai ruku asghar. Dan itu dilarang oleh para ulama karena bentuk tasyabbuh dengan orang kafir. Yang kedua, nunduk karena keadaan. Misalnya orang tuanya duduk, lalu dia cium tangan sambil duduk atau sambil nunduk, karena tangan orang tuanya di bawah, karena kondisi. Maksudnya cium tangannya, bukan nunduknya. Insya Allah tidak masalah. Karena praktek ini terjadi disebabkan yang bersangkutan ingin cium tangan, tapi tangannya ada di bawah, bukan kesengajaan untuk nunduk. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini jadi materi yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.